Baiklah, saya akan lakukan itu. Asalkan Ratu lepaskan Dewi Kandini. Santet Kangge Panglima Naga. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Baiklah, aku akan mengakuinya. Ratu, aku minta maaf Ratu. Sesungguhnya memang benar aku yang telah berusaha untuk membunuh Raja Naga Putih. Karena itu kesempatanku, jika aku bisa membunuh Raja Naga Putih, maka aku akan menguasai kerajaan Naga Putih dan aku bisa memimpin raja di sana. Setelah aku menjadi raja di sana, aku ingin mempersuntingmu Ratu. Aku ingin menjadi raja bersama Ratu. Hentikan, hentikan. Sekarang aku baru tahu. Yang ku anggap baik selama ini ternyata seperti itu. Maafkan aku, Ratu. Aku memang menginginkan kekuasaan, tapi bukan di tempatmu, Ratu. Aku ingin berkuasa di tempat lain dan menjadi raja hingga bisa berdampingan denganmu. Ketika aku bisa menguasai kerajaan Naga Putih, maka ketika kita bersatu, kita akan menjadi naga yang terhebat. Hukum dia, Ratu. Jangan biarkan Panglimamu bebas. Jika tidak, maka bangsa para naga pun akan terancam oleh ulah dia. Terutama naga putih. Tenang saja, Mas Sevi. Aku akan menghukum semua dari kalanganku yang berlaku tidak adil. Mas Sevi, pinjamkan aku keris. Baik. Silakan. Bantu aku. Peganglah dia dan hadapkan dia padaku. Baik, Ratu. Tidak, Ratu, maafkan aku. Aku tidak mau mati, Ratu. Tolonglah, Ratu. Tolong. Baiklah, aku akan memaafkanmu, tetapi maaf ini untuk satu kali ini saja. Aku mengerti akan kebaikanmu. Apa dia tewas, Mister? Belum tahu loh.
Saya tidak menyangka ratu akan membunuhnya. Mulai saat ini, aku akan berlaku adil terhadap semuanya. Siapa yang salah harus dihukum. Siapa yang berniat membunuh harus dibunuh. Siapapun, akan aku tegakkan peraturan ini di negeriku. Lalu, siapa yang akan mendampingimu ketika kerajaanmu mendapatkan masalah? Bukankah dia yang terkuat di kerajaanmu? Aku tidak membutuhkan pendamping, karena aku bisa sendiri. Baiklah, semua terserah ratu. Maafkan saya, Panglima Naga. Mas Ewi, Ya. ini Mas Ewi. Baik. Kita ambil indera dari naga putih. Kita harus genggam. Kita harus berikan kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Berikan ke naga putih. Baik, Besar. Raja Naga Putih. Ini indera yang kau miliki. Ambillah. Tapi ini buat apa? Karena indera ini sudah rusak. Maafkan saya, Raja Naga Putih. Meskipun itu rusak, itu sudah termasuk bagian darimu. Terserah. Mau engkau hancurkan atau bagaimana, terserah. Baiklah. Kalau begitu, akan aku sebarkan ke langit-langit. Karena indera ini sudah tidak bisa digunakan oleh bangsa naga. Maka indera ini akan bermanfaat untuk para manusia. Dewi Kandini, kesinilah mendekat kepada diriku. Silakan, Dewi. Aku tidak akan melukaimu. Baiklah, Ratu Naga Putih. Mas Evi, Iya, Ratu. temani aku di sini. Baik. Devi, Iya, Ratu. aku sarankan kau di belakang. Di belakang. Ya, peganglah istrimu ini. Yang saya takutkan dia akan lemah. Ratu Naga Putih, aku tahu apa yang kau maksudkan.
Aku ingin membantumu. Baiklah, mari kita lakukan bersama-sama. Maksudnya apa ini ya? Saya nggak tahu loh. Iya, Mister. Iya, Apa yang akan mereka lakukan ini? saya juga bingung loh. Maksudnya apa ini? Iya. Ratu, apa yang kalian lakukan? Kenapa bisa saya menjadi lemah seperti ini? Oh, saya maksud Mas Evi. Apa, Mister? Nggak apa-apa. Terima saja Mas Evi. Saya mengerti sekarang. Astagfirullahaladzim. Mas, kepalaku pusing. Aku lemas sekali, Mas. Ratu, apa yang terjadi kepada istriku? Kenapa dia menjadi pusing? Tenang, istriku. Kita tunggu saja. Kenapa harus berdua, para ratu-ratu? Ini semua kita lakukan demi kebaikan. Janin yang ada di perut Dewi Kandini. Apa? Janin. Selamat ya Mas Evi ya. Dewi Kandini hamil, Mister. Iya. Ya, Mister. Ternyata engkau hamil, istriku. Syukurlah. Aku nggak tahu, Mas. Padahal kita hanya melakukannya 2 kali. Tapi kalau ini hamil, aku sangat senang. Ya, saya pun senang. Kita harus menjaga calon jabang bayi kita ini. Mister, kamu pasti tahu tentang ini karena aku tahu kemampuanmu. Jelaskan ini semua kepada sahabatmu. Mas Evi, Iya, Mister. Bagaimana? Apa sebenarnya? jadi gini Mas Evi. Meskipun ini adalah hari bahagiamu, tapi ketika bayi itu lahir, itu menandakan kau akan kehilangan segalanya. Apa? Maksudnya kehilangan segalanya gimana, Mister? Bukankah justru saya akan bahagia? Jadi gini, itu bayi sudah dilindungi oleh para kaum naga. Kamu tahu tentang sang Dewi? Bayi Dewi? Ya. Apakah dia ada di sini? Tidak. Itu yang terjadi terhadap bayi dari Kandini. Jadi ibunya pun harus ikut pergi dari tempat ini. Jadi ibunya harus membesarkannya di negeri naga.
Aku nggak mau kita berpisah. Ya. Mister, apa nggak bisa jika bayiku dan istriku tetap berada di sini? Istrimu di sini bisa, Mas Evi, tapi bayinya yang tidak bisa. Kau tahu kenapa bayi Sang Dewi tidak bisa di dunia? Karena apa? Banyak yang mengincarnya. Apalagi ini bayi naga. Sama seperti itu. Makanya saya yang disuruh menjelaskan kepada dirimu, Mas Evi. Jadi ratu ini tahu. Ya, benar. Jadi, kami siap membantu. Jika memang Dewi Kandini mau tinggal di Istana Naga Putih, kita akan melayaninya dengan baik. Jika Dewi mau tinggal di Istana Naga Merah, kami pun akan sering menjenguknya dan membantunya. Seperti itu, Mas Evi. Raja Naga Putih, Ratu Naga Merah, biarkanlah bayi itu di bumi. Saya akan menjaganya sekuat tenaga saya. Apapun yang terjadi, saya rela mengorbankan nyawa saya demi menjaga anak saya. Tidak bisa, Mas Evi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa menjaganya. Bagaimana ini? Bagaimana istriku? Apakah kamu yakin ingin tinggal bersama mereka? Sebenarnya, Mas, aku ingin tinggal bersama dirimu saja. Aku juga nggak mau pergi di tempat sana tanpa dirimu. Aku sudah berpuluh-puluh tahun sendirian. Kini aku senang sekali bisa berdampingan denganmu. Mister, bagaimana Mister? Tolonglah Mister. Bantu bicara Mister. Nggak bisa, Mas Evi. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Ini memang sudah ketentuannya seperti itu. Maaf Kanjeng Ratu, ini di luar dari semua ini. Jadi ini kan saya sudah mulai dekat dengan kristal naga. Saya merasakan firasat buruk ketika saya berjumpa dengan kristal naga. Ya, firasat buruk itu memang benar terjadi. Kristal naga itu dibalut oleh peti. Peti itu sudah diisi dengan mantra. Ketika peti itu dibuka, kita langsung berpisah. Kita tidak bisa saling menatap. Karena segel itu adalah penyatu kita. Nanti ketika peti itu dibuka, kami tidak bisa terhubung dengan dunia kalian. Dan Dewi Kandini, dia akan menjadi tua seketika ketika peti itu dibuka dan ketika peti itu diambil kristalnya yang berwarna merah, maka ketika merah itu dihancurkan, kami akan hancur. Satu bola melambangkan 1000 pasukan. Ketika kalian menghancurkan satu bola, berarti 1000 dari kami akan hancur.
Ya, begitu pula dengan kami. Ketika kristal putih yang kalian hancurkan, maka kami yang akan mati ataupun hancur. Namun, benar ketika peti itu dibuka, kita sudah tidak bisa terhubung. Perbedaan dunia manusia dengan dunia naga. Kami pergi dulu. Silahkan. Gimana istriku? Apa kau masih lemas? Iya, Mas. Ya, sabarlah. Bisakah engkau antarkan aku pulang, Mas? Tentu. Tentu saya bisa. Tapi ini di mana? Oh, ini. Sebenarnya ini sudah jauh dari tempat tinggal kita. Mister, aku ingin kau ikut denganku sebentar. Tapi misiku masih banyak, Ratu. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menunjukkan sedikit kepada dirimu. Mas Evi, Iya, misal. nanti Mas Evi antar istrimu ya. Baik. Nanti kita bertemu di titik ini lagi. Iya. Ya. Baik, misal. Baiklah Kanjeng Ratu. Saya siap. Mari Kanjeng Ratu. Astagfirullahaladzim. Mister sudah ikut dengan naga merah. Bagaimana istriku? Apakah kau kuat berjalan? Tidak bisa, suamiku. Tidak bisa. Tolonglah aku, Baiklah. suamiku. Perutku sakit. Rasanya ingin mual terus, suamiku. Kalau begitu, biarkan saya gendong. Mari. Cepat-cepat pulang dan beristirahat. Lalu kenapa kalian muncul di sini? Apa yang kalian lakukan? Ketika kami hendak berjalan ke dalam, kalian malah muncul. Kami lahir dan dibentuk oleh penjaga, dan tugas kami adalah menjaga supaya tidak ada